Ayat renungan delima untuk hari ini 12 Februari 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Sefanya 1 ayat 7. Demikian bunyinya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Delima yang dikasih Tuhan, Sefanya adalah Nabi Tuhan, hidup di zaman Josia bin Amon, Raja Yehuda. Di sini apa yang terjadi dengan Israel, baik juga Yehuda pada waktu itu. Maka kalau kita kembali mundur ke sejarah Israel di era itu, di mana laki-laki bangsa Israel umat Tuhan hidup di dalam kejahatan. Mereka menyembah berhala, bahkan mereka menghancurkan diri mereka yang berpaling daripada Allah. Israel yang telah menuntun dan menyelamatkan diri mereka, dan sebaliknya mereka justru menyembah dewa-dewa asing. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan ketika mereka membelakangi Tuhan dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka di dalam pasal 1 ini terus terang Tuhan menyatakan penghukuman kepada umatnya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi sekali-kali tidak akan pernah membebaskan umatnya ketika mereka berbuat dosa dan tidak kunjung bertobat. Itu dapat kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dalam ayat 3 dan sampai ayat 4 yang terjadi, yang pertama, penghukuman Tuhan menimpa umat Tuhan dengan cara apa? Tuhan menyapu habis mereka karena mereka menyembah berhala. Hati-hati ketika kita berbuat jahat di mata Tuhan dengan kita menyembah sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Ketika kita mempunyai berhala-berhala modern, tetapi kasus lebih penting daripada Tuhan, Tuhan bisa menyapu semua dalam hidup kita tanpa sisa apapun. Lalu demikian kita juga dapat melihat di ayat 8 dan ayat 9, dalam hal kedua, Tuhan menghukum mereka tanpa pandang bulu. Semua yang jahat dihukum oleh Tuhan, termasuk para raja, para pemuka, bahkan orang-orang penting sekalipun. Kalau mereka melakukan kejahatan, mereka juga dihukum oleh Tuhan. Hal yang sama juga berlaku buat kita semuanya. Tuhan tidak pandang bulu, bahkan sekalipun mungkin di gereja kita adalah orang-orang penting, mungkin kita adalah orang-orang yang melayani, tetapi bila kita tidak kunjung tobat dari segala dosa-dosa kita, Tuhan pun bisa menghukum kita semuanya. Akibatnya, di sini juga Tuhan menyatakan hukumannya lagi, di mana di dalam ayat 14 dari ayat ini dikatakan, baik rakyat maupun para pahlawan akan menangis. Kalau keseluruhannya menangis, berarti betapa hebat penderitaan, kesusahan yang melanda mereka pada masa itu. Saudara-saudari, ini mengingatkan buat kita semuanya, jangan kita sampai dihukum Tuhan karena kita berbuat dosa, namun kita mengeraskan hati dan tidak kunjung bertobat. Ketika kita bertobat, dosa kita tahu Tuhan mengasihi kita dan mengingatkan kita semuanya. Tuhan akan memakai hamba-hambanya untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa pakai firman-Nya untuk berbicara kepada kita. Bahkan Tuhan bisa pakai Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Sebenarnya Roh Kudus sedang mengingatkan kita, bagaimana respon kita. Apakah kita bertobat, mengaku dosa-dosa kita dan kembali ke jalan Tuhan? Atau apakah kita mengeraskan hati seperti umat Israel atau Yehuda? Maka yang menimpa mereka bisa juga menimpa hidup kita sampai sekarang. Tuhan akan menyapu sampai habis. Tuhan akan menghukum dan Tuhan akan mendatangkan kesusahan besar. Bahkan pahlawan-pahlawan pun akan menangis seketika itu juga. Sebelum tiba hari Tuhan yang mengerikan itu, renungan ini mau mengingatkan kita semuanya. Hari ini saudara sudah mendengarkan firman-Nya,
Mari kita bertobat, merendahkan hati, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita memang sudah berdosa, memang kita sudah berbuat jahat. Minta ampunlah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Dia pasti mengampuni kita dari segala kejahatan hingga hidup kita dipulihkan untuk hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.